Berhenti bercita-cita adalah tragedi terbesar dalam hidup manusia. Tanpa mimpi, orang seperti kita akan mati. Itulah yang dikatakan Arai kepada Aikal temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Novarlin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mereview sebuah novel yang berjudul Sang Pemimpi, yang ditulis oleh Andrea Hinata. Bagi kalian yang sudah pernah membaca novel Laskar Pelangi, kalian bisa melanjutkan membaca novel Sang Pemimpi yang ditulis oleh Andrea Hinata ini. Karena buku ini merupakan novel kedua tritalogi Laskar Pelangi, dengan ceritanya yang tak kalah menarik. Novel ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka dan sudah 44 kali dicetak oleh penerbit. Halamannya pun tak terlalu banyak, yaitu 247 halaman, sehingga kita tidak akan mudah lelah membacanya. Harga buku ini yaitu 49.000. Wah, harga yang sangat murah sekali. Di dalam novel Sang Pemimpi diceritakan tentang 3 murid SMA yang tinggal di keluarga kurang mampu. Namun, mereka memiliki mimpi yang sangat kuat untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Walaupun masih SMA, tetapi mereka sudah membanting tulang bekerja siang malam untuk melanjutkan sekolahnya. Bukan main, mereka bermimpi akan melanjutkan kuliah di Universitas Sorbonne di Paris. Arai, Aikal, dan Jimbro, itulah 3 remaja yang bermimpi berkuliah di Paris, menjelajah Eropa sampai ke Afrika. Di sini penulis berusaha menceritakan sosok Arai yang merupakan anak sebatang kara dan tinggal bersama sepupu jauhnya Aikal. Arai memiliki hati yang sangat mulia dan suka membantu. Bahkan, Arai rela bekerja selama berbulan-bulan demi untuk membawa seekor kuda putih bernama Pangeran Mustika Pajabrana kepada sahabatnya Jimbro. Jimbro yang sangat terobsesi dengan kuda. Siang malam, Jimbro melamun dan tidak makan atau minum karena ingin melihat kuda Australia tersebut. Saat ketiga anak SMA itu lulus, Aikal dan Arai pergi merantau ke Jakarta demi meraih mimpinya untuk bisa berkuliah di Universitas di Paris. Sedangkan Jimbro bekerja mengurus peternakan kuda di Magai. Jimbro yang sejak dulu sangat menyukai kuda, tentunya akan sangat senang bekerja di peternakan kuda itu. Dalam novel ini diceritakan pula perjuangan Aikal dan Arai untuk melanjutkan hidup di Jakarta. Lika-liku kehidupan membuat dua sejoli ini terpisah. Namun demikian, mereka tetap memiliki keinginan yang kuat untuk berkuliah di kota yang dijuluki sebagai kota cahaya itu. Sampai akhirnya mereka berkuliah S1 di Indonesia. Namun keinginan untuk berkuliah di Paris tetap ada di diri mereka. Setelah lulus, Aikal mencoba mengikuti seleksi untuk dapat berkuliah S2 di universitas yang ada di Paris. Saat melakukan seleksi, ia secara tidak sengaja bertemu kembali dengan sahabatnya Arai yang juga mengikuti seleksi yang sama dengannya. Perjuangan mereka selama ini terjawab sudah setelah hasil seleksi menyatakan bahwa mereka berdua diterima di Universitas Sorbonne Paris. Novel ini begitu apik menceritakan lika-liku perjuangan ketiga sahabat dalam menggapai mimpinya. Keseruannya membuat kita masuk ke dalam cerita dan berusaha menerka-nerka hal yang akan terjadi. Namun, jalan cerita ini tidak dapat ditebak. Di dalam novel Sang Pemimpi, banyak sekali motivasi yang diberikan oleh penulis kepada anak muda zaman sekarang agar tidak mudah putus asa dalam menggapai cita-citanya. Di dalam novel Sang Pemimpi, banyak sekali kata-kata motivasi kepada anak muda zaman sekarang agar tidak mudah putus asa dalam Hampir menggapai semua buku cita-citanya. yang ditulis oleh novelis berbakat asal Pulau Belitung ini menjadi bestseller, dan beberapa karyanya bahkan sudah difilmkan. Diminimalisir. Salah satu karyanya yang membuat nama pria kelahiran 24 Oktober 1967 ini
Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi ini begitu diminati oleh masyarakat, baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Novel kedua Tritalogi Laskar Pelangi ini sudah mendapatkan berbagai penghargaan, tidak hanya di kancah nasional, namun juga internasional. Bahkan novel ini juga sudah difilmkan loh teman-teman. Sungguh luar biasa bukan? Dalam ceritanya, terkadang terdapat bahasa yang sulit untuk dipahami. Namun, kesulitan itu dapat diminimalisir oleh keseruan cerita dalam novel tersebut. Menurut saya, novel ini sangat memotivasi anak-anak muda untuk terus berjuang hingga menggapai mimpinya. Jika kalian penasaran dengan perjuangan ketiga sejoli ini yang penuh tantangan dan intrik, kalian harus membaca novel Sang Pemimpi karya Andrea Hinata ini. Sekian review buku dari saya. Semoga setelah membaca novel ini, teman-teman akan termotivasi dan tertarik